Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumadir binti Amr bin Haris atau lebih dikenal dengan nama Kansa adalah seorang penyair wanita yang cukup terkenal pada masa jahiliyah ketika Nabi Muhammad SAW telah berada di kota Madinah. Beberapa orang kaumnya dari kabilah Bani Sulaim juga bersamanya. Ia datang menghadap beliau untuk memeluk Islam. Ia mempunyai 4 orang anak lelaki yang kesemuanya itu memeluk agama Islam dan berhijrah untuk tinggal bersama Nabi SAW di Madinah. Kemampuan Kansa melantunkan syair cukup dikagumi Rasulullah ketika Adi bin Hatim memeluk Islam. Ia mengatakan kepada Nabi bahwa seorang penyair yang paling ulung adalah Ammar al-Qais, orang yang paling pemurah adalah Hatim bin Sa'ad, dan penunggang kuda paling pandai adalah Ammar bin Ma'di Karib. Akan tetapi Rasul bersabda, "Wahai Ibnu Hatim, bukan mereka yang engkau sebutkan. Penyair paling ulung adalah Kansa binti Ammar. Orang yang paling pemurah adalah Muhammad Rasulullah, dan orang yang paling pandai menunggang kuda adalah Ali bin Abu Thalib." Sungguh penghargaan yang sangat tinggi terhadap Kansa karena beliau mensejajarkan namanya dengan nama beliau sendiri dan nama Ali bin Abi Thalib. Sejak keislamannya, Kansa tidak hanya bersemangat dalam melantunkan syair, tetapi ia pun berkiprah dalam beberapa medan pertempuran, baik ketika bersama Rasul ataupun setelah Rasul wafat. Dengan syair-syairnya ia membangkitkan dan membakar semangat para sahabat untuk terus berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah. Terkadang ketika pasukan dilanda kelelahan dan kejenuhan, ia juga melantunkan syair-syair sehingga mereka kembali segar dan bersemangat. Ketika terjadi perang Qadisiyah pada tahun 16 Hijriyah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Kansa memotivasi anak-anaknya untuk turut serta dalam perang tersebut. Keahliannya bersyair digunakan untuk mempengaruhi dan memberikan semangat jihad pada mereka. Diingatkannya tentang kemuliaan berjuang di jalan Allah, keteguhan ayah dan paman-pamannya dalam membela agama Allah, sampai akhirnya ia berkata, "Jika besok kalian bangun dalam keadaan sehat, maka berjihadlah kalian dengan penuh keberanian dan dengan mengharap pertolongan dari Allah. Majulah dengan semangat juang yang tinggi dan masuklah dalam pertempuran. Lawanlah para pemimpin-pemimpin orang kafir itu. Insya Allah kalian akan masuk surga dengan penuh kemuliaan dan kehormatan." Ucapan-ucapannya tersebut dirangkaikannya dalam sebuah rangkaian syair yang sangat indah dan amat membekas di hati putra-putranya, sehingga semangat mereka begitu menggelora untuk segera terjun dalam pertempuran tersebut. Keesokan harinya, mereka berempat berjuang dengan perkasa melawan pasukan Persia. Mereka bertempur sambil membaca syair-syair ibunya, sampai akhirnya satu persatu dari mereka menemui syahidnya. Ketika berita ini disampaikan kepada Kansa, sang ibu yaitu Kansa yang kehilangan 4 orang putranya tersebut sama sekali tidak bersedih. Justru ia bersyukur dan berkata, "Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah yang telah memuliakan aku dengan menjadikan anak-anakku sebagai syuhada. Semoga dengan syahidnya mereka dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah, dan aku berharap dengan rahmatnya agar bisa dikumpulkan dengan mereka di surga nanti." Setelah hidup menyendiri, Kansa tetap mengabdikan dirinya kepada Abu Bakar. Semangat kaum muslimin dengan syair-syairnya, Umar sangat menghargai dan selalu memberi santunan kepada Kansa sebagaimana dahulu Rasul melakukannya. Tidak lama setelah Utsman bin Affan menggantikan Umar, Kansa wafat di sebuah perkampungan Badui, yakni tahun 24 Hijriah. Dari kisah perjuangan sahabat Kansa dan putra-putranya ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa ketika Islam sudah jaya seperti sekarang ini, mari kita semua bersemangat berjuang, berjihad. Berjihad untuk saat ini adalah yaitu
mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan juga bersikaplah, bertakwalah kepada Allah. Berjihad sekarang tidak sama dengan berjihad di kala zaman dahulu. Berjihad sekarang adalah menegakkan tauhid dan kalimat Allah dengan ilmu intelektual dan akhlak yang baik, bukan untuk bertempur, karena sekarang sudah tidak zamannya bertempur dan berperang seperti zaman dahulu. Sekarang di dunia sudah tersebar perdamaian di mana-mana. Mari kita berjuang dengan belajar yang sungguh-sungguh untuk menciptakan pembangunan dan untuk keilmuan-keilmuan yang bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia di dunia, khususnya umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.